Yan. Gus. Langgeun mantok di kadieu mata. Tebar otikat, garba otak. Ngaran tamu mah namu we secara biasa entong hayang di hulu, aya dina hulu. Kusi tamu mah dina buntut di mana-mana ge meureun kumaha pribumi di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Nujeng wayah kieu kumaha dara mangkas hadana. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini aku kesini pagi-pagi banget, ini jam 6:30 ya. Jam 6:30 aku baru datang. Aduh, bentar. Jadi kemarin itu ada kejadian di depan rumahku. Kemarin bapak saya itu mau diculik, ya Allah ya Rabbi. Dari pagi sekitar jam 8. Nah, nanti ceritanya ya, bisa karena ini saya baru datang, nanti mau beres-beres ngasih orang kerja dulu, saya beres-beres dulu sebentar. Karena baru datang tadi banget. Semalam di sini nggak ada yang tidur ya. Jadi aku tuh kemarin bawa bapak ke sana, tidur di sana. Jadi pagi-pagi banget ke sini. Kita buka biar ada udara segar ke dalam. Kita buka juga. Ini dibuka. Terus nanti pintu belakang juga perlu dibuka ya. Ini dimatiin. Dan ini juga aku mau buka pintu belakang. Oh ya. Wah, baru pertama kali seumur hidup bapak saya mau diculik. Udah dibuka tuh. Jadi kemarin saya itu nggak sempat bantu-bantu di sini ya. Berantakan, ini kotor semua, ya ampun. Kemarin yang pengen tahu dapurnya seperti apa tuh baru sampai sini ya. Dapurnya baru sampai sini. Di depan sana pesawahan. Sedikit saja pemirsa, kecil ya, nggak besar kok. Sampai sana, di sana kita bikin tungku alias sawu ya, begitu. Jadi ini tuh kayak keramik pemirsa. Jadi saya kasih tahu yang buat teman-teman ya yang ngebangun rumah terus keramiknya nyisa kayak gitu, potongan-potongan keramik tuh kayak gini nih. Nih, potongan-potongan keramik kayak gini. Potongan-potongan keramik kayak gini nih, pokoknya kecil-kecil kayak gini, jangan dibuang, suruh tukangnya dibuat kayak gini nih tuh. Tuh, jadi nggak mau bazir ya, karena sisanya masih banyak tuh di belakang sana, di pinggir sana. Tuh, ini baru nyampe sini. Dah, aku mau ceritain ada kejadian tragedi depan rumahku kemarin. Berawalnya dari kehilangan bapakku itu mau diculik ya, mau dibawa. Aduh, sampai spot jantung, tahu nggak pemirsa? Sampai masih sampai sekarang aku tuh masih gimana ya, nggak nyangka aja kayak gitu loh. Kita ceritanya di belakang sana ya, di belakang sana sambil duduk. Terus aku mau nyeduh kopi dulu pemirsa ya. Jadi kita cerita, karena aku dari rumah belum sarapan apa-apa nih. Jadi nggak bawa ayah bonceng sini. Kita colokin dulu, ini airnya masih ada ya. Susah ya. Aduh. Kita masak air dulu. Nah, pemirsa, aku barusan habis buka pintu. Ini gelas aja belum dicuci pemirsa, bekas kemarin. Bekas minumannya belum dicuci kemarin karena saking sibuknya ya. Lupa nggak bawa spons dari rumah, banyak di rumah spons nggak dibawa, lupa.
Nah pemirsa, aku belum sarapan ya. Aku jarang-jarang nyeduh kopi. Waktu itu sama kalian, kapan aku bilang ngopi ya? Itu lama banget. Kayak gitu. Tapi udah minum air hangat tadi di rumah. Tapi kalau ngopi belum. Saya minum kopi jahe ya. Nggak banyak-banyak juga. Biasanya ini satu itu separuh-separuh kayak gini. Nah, cuma segini doang. Terus aku mau ambil roti dulu ya. Aku di rumah belum sarapan banget. Dari subuh bangun. Aku mau ambil roti. Ini darurat tuh kayak gini ya. Masa-masa darurat. Kita ngopi di luar sambil cerita ya. Terus nanti aku bersih-bersih rumah kayak gitu. Nah pemirsa, kita ngopi di sini aja ya. Kita ngopi di sini aja sambil ngobrol. Nah, aduh, alhamdulillah bisa duduk nyantai. Nah jadi apa namanya? Nah itu kemarin itu kejadiannya ya. Jadi begini. Nah saya itu kan biasanya udah baca bismillah dalam hati. Nah saya itu biasanya bapak itu tinggal di sini. Bapak lagi nyapu di belakang. Bapak itu tinggal di sini karena kalau ditinggalin ke sana kemari nggak ditungguin, takut ya. Kalau bahasa Sundanya melang. Nah, dan pagi-pagi itu biasanya aku kasih kopi kayak gitu kan, makanan sarapan itu dititipin orang kerja. Orang kerja itu deket rumahku ya, kebetulan orang yang kerja ini nembok ini deket rumahku di sana di Umi ya. Jadi pagi-pagi aku titipin ke sini dan itu datang orang kerjanya kayaknya. Dan pemirsa, biasanya aku kan pagi-pagi di rumah sana sama Umi kan bantu-bantu masak segala macem. Umi ke kebun gitu kan, bersih-bersih rumah, masak, terus sekalian masak buat kesini orang kerja siang. Nah terus aku biasanya itu dari sana jam 11, kalau nggak jam 11 di sana itu jam 10 kan pergi ke sini. Nah nyampe sini itu kurang lebih jam 10 lewat 45 menit kemarin itu nyampe sini. Nah pas nyampe sini biasanya kan aku lihat bapak gitu kan di rumah sini. Terus aku tanya adikku di sini kerja. Aku bilang, bapak kemana? Katanya nggak tahu kemana, dari pagi katanya pergi gitu. Dia kan sibuk di belakang sini lagi kerja. Terus waktu pamitan bapak itu katanya pamitan tapi nggak begitu jelas karena sambil kerja sambil ngemusik di sini kan ada itu. Bapak itu cuma ngomong, nggak tahu ngomong apa gitu kan. Terus aku bilang, emang kemana? Nggak denger kata adikku. Nah terus aku buka kan, pintunya itu dikunci. Terus aku lihat ke depan, ke ruangan tamu ya, ke depan. Itu motornya ada di situ. Mang kopina dilebet. Nanti sugan teh mang tukang kai. Itu nanti caina tos eta da hanet. Terus udah gitu kan, aku lihat ke depan ke ruangan tamu itu, ternyata motor bapak itu masih ada di situ. Terus aku balik lagi kan ke dia. Loh, emang kamu nggak tahu pergi kemana? Nggak tahu katanya. Lagi di sini
kerja. Dan nges itu China. Nah, udah gitu pemirsa, aku lihat ke sekeliling rumah nggak ada kan. Terus aku bilang tadi bawa apa keluarnya? Katanya bawa tas gitu kata adik itu. Nah, udah gitu, aku ke depan rumah, aku tanya ke tetangga-tetangga. Di sini kan ada tetangga kan, rumah depan rumah sama ini pinggir rumah. Aku tanya kan, kataku, tadi lihat bapak nggak lewat kan? Biasanya ini kan warung, depanku ini, pinggirku ini warung, dan beliau itu ya suka nunggu warung. Jadi tahu bapak pergi kemana-mana itu tahu gitu kan. Katanya tadi dibawa sama orang katanya. Dibawa sama orang. Pakai mobil apa pakai motor? Aku bilang katanya dijemput pakai motor. Orang itu udah 2 kali ke sini ngejemput bapak pagi-pagi katanya gitu kan. Terus ketiga kalinya dibawa pergi. 2 kali itu udah ke sini 2 kali ke rumah sini katanya pagi-pagi itu. Terus ketiga kalinya ke sini pergi sama bapak barengan gitu kan. Nah, aku kaget. Itu kalau kenal siapa orangnya? Aku bilang gitu kan. Terus katanya orangnya itu yang suka pakai kayak orang Arab itu apa ya namanya? Kayak baju yang kayak orang Arab itu apa namanya pemirsa? Kayak pakaian Arab itu loh, panjang sampai segini, terus dia pakai celana lagi, terus dia pakai kopiah, kadang dia pakai sorban kayak gitu loh. Katanya dibawa dia. Waduh. Emang aku bilang itu siapa? Kalau apa namanya? Kalau misalkan teteh kenal itu orangnya siapa? Aku bilang. Katanya orang itu adalah sekumpulan orang-orang yang kayak agamanya itu beda sama agama muslim lah kayak gitu pemirsa. Jadi nggak sama kayak kita gitu loh. Katanya itu kalau lagi sholat terus mohon maaf ya kentut kayak gitu juga katanya nggak batal kayak gitu loh orang itu. Loh kok beda? Aku bilang gitu, kok muslim kayak gitu agamanya beda. Dan aku dapat kabar lagi dari tetangga itu katanya orang-orang itu udah diusir dari warga sini. Kemarin itu pemirsa, jadi di dekat rumah sini sebelah sana 1, 2, 3 rumah dari sini, 1, 2, 3 toko sebelah sana, iya 3 rumah dari sini di sana itu. Jadi dia itu menampung orang-orang yang pakai baju-baju kayak orang Arab itu kayak gitu loh. Nah, baju-baju kayak gitu, dia itu kadang pakai sorban, kadang pakai apa gitu kan. Itu asalnya netep di situ. Nah, terus dia orang itu sering keliling ke sini ke warga-warga, didatangin rumahnya buat ikut ke alirannya dia kayak gitu loh, buat ikut ke agamanya dia kayak gitu loh. Pas aku lihat waktu hari Kamis, sebelum hari ini tuh hari Kamis itu, lalu aku lihat 2 orang itu yang pakai baju kebaya-kebaya kayak gitulah gitu kan, ngobrol sama bapak di teras rumah di sana. Itu 2 orang. Pertama kalinya hari Kamis ngobrol-ngobrol. Aku kan nggak ngeh kan, biarin aja orang tua ngobrol kayak gitu kan, ketawa-ketawa depan rumah di situ. Aku kan di sini sibuk pemirsa tahu sendiri. Ya udah, orang itu udah pergi kan, cuma ngobrol sebentar pergi lagi, ngedatangin rumah-rumah warga di sini kayak gitu. Nah, pas hari kemarin bapakku itu dibawa sama salah satu jamaah rombongan itu, ya apa namanya aliran agama itu kayak gitu loh, dibawa ke motor. Aku tanya-tanya ke sini ke rumah, aku tanya kemarin loh sampai sana tiap rumah aku tanyain, lihat bapakku nggak? Dibawa katanya ke sana. Terus aku tanyain ke orang yang nampung orang itu kan ke sana. Aku bilang aku permisi dulu lah pemirsa, terus aku kasih tahu ciri-ciri bapakku. Aku bilang katanya dibawa sama salah satu jemaah dari sini. Ya katanya dibawa ke daerah sana katanya gitu kan, ke daerah sebelum Sindang Barang Tipar katanya. Alamatnya aku minta, aku bilang gitu kan. Ditulis alamatnya, aku tulis ke HP. Aku tuh udah curiga gitu. Karena apa? Aku tahu dari awal dari yang deket rumah ini aliran-aliran itu, jemaah itu katanya udah diusir dan udah dilaporkan ke Kapolsek, ke kepolisian. Jadi kasih waktu 3 hari harus pergi dari daerah sini. Kalau nggak pergi nanti akan ditangkap paksa sama polisi. Nah, pas terakhir ketiga harinya itu pas hari kemarin, pas bapakku dibawa sama salah satu jemaah itu. Nah pemirsa, pas aku dapat kabar dari situ, alamat situ, langsung aku sama adekku cowok itu, aku bilang
tinggalin kerjaan ini, kita cari bapak, aku bilang gitu. Kan bahaya pemirsa. Menurut informasi di sini yang laporin jamaah itu, karena itu udah menyimpang dari agama Islam lah kayak gitu pemirsa. Masa iya sholat sambil kentut juga katanya apa namanya nggak batal sah kayak gitu loh. Kenapa orang sini mengusir? Karena itu agamanya udah menyimpang dari agama Islam. Makanya orang semua warga di sini mengusir beliau. Makanya ada video tadi di depan kan, video lihat tadi di depan dikasih video. Nah video itu karena warga sini udah tahu aliran itu sesat, makanya mau dipukulin kan, dikeroyok kan kayak gitu. Nah udah saya dapat informasi, udah saya dapat alamat bapak saya, langsung saya pergi sama adik saya cari ke sana, ke yang ditunjukin. Di sana itu kayak ada masjid ya, kecil masjid lah gitu, nggak jauh dari jalan raya, pokoknya kurang lebih 10 menitan nyampe lah ke sana itu. Nah pas ke dalam masjid itu, ke alamat itu, yang masjid kecil itu, ke tempat itu saya datangin itu, alamat itu, di sana nggak ada bapak. Saya tanyain ciri-ciri bapak, saya kasih tahu. Ternyata orang yang menerima tamu itu adalah orang yang hari Kamis lalu itu ngedatangin bapak dan duduk ngobrol di depan rumah orang itu. Ternyata orang itu juga sama sekomplotannya, diusir dan udah pergi ke sana kan. Di sana itu udah banyak orang pemirsa yang ikut. Apa nggak ada ya keluarganya yang nyari ya? Udah banyak orang yang ikut di sana tiduran. Nah itu mungkin baru nemu tempat 1 hari setelah diusir. Mungkin warga sana juga belum tahu kayak gitu loh. Aku bilang ke sana, ada bapak saya nggak? Nggak ada katanya. Baru saja pergi katanya. Ke Sindang Barang katanya gitu, baru pergi dibawa ke Sindang Barang, mau ketemu sama bibinya katanya, sama adiknya. Udah dari situ, waduh, kita sebagai anaknya itu tambah was-was, tambah takut ya kan, takut dibawa jauh kayak gitu loh pemirsa. Dari situ kalau bapak saya kenapa-kenapa itu sempat debat waktu itu, karena ini apa namanya, kalian itu apa namanya satu grup lah gitu. Kalau bapak saya kenapa-napa, nanti ada ini itu, saya akan laporkan ke polisi dan kalian harus tanggung jawab. Karena bapak saya pergi itu, kalian tidak minta izin dulu kepada saya atau kami sebagai keluarganya, apalagi kami sebagai anaknya, saya gituin. Terus saya pergi, habis dari situ, tempat itu, saya pergi nyari ke Sindang Barang. Kata orang itu, katanya bapak saya itu minta diantar ke bibi, kayak gitu kan. Saya ke Sindang Barang, saya datang ke bibi, assalamualaikum bi, apa kabar? Alhamdulillah, kata bibi saya itu. Bibi saya langsung ngomong, gimana bapak kabarnya? Saya kaget kan, loh kirain bapak kesini, nggak ada katanya gitu. Waduh kemana ini gitu kan. Nah habis itu aku ceritain ya semuanya ke bibi saya, tolong bi, nanti kalau ada bapak saya kesini diantar sama seseorang, tolong suruh nginep dulu di bibi, nanti saya jemput, jangan disuruh pergi, aku bilang gitu kan. Nanti takut dibawa pergi jauh. Nah udah gitu aku pergi kan dari situ, dari bibi. Pas di pertengahan jalan bibi telepon, teteh cina ada bapak kesini, diantar cina sama orang. Orangnya gimana ciri-cirinya bi? Itu katanya yang kayak orang-orang Arab, pakai baju itu, terus pakai kopiah katanya gitu kan, terus ada sorbannya kesini. Waduh Den, balik putar lagi, aku bilang tadi, balik putar lagi, ngebut sampai rumah bibi. Lagi ngobrol ada di situ bapak, ya Allah seneng banget di sini pemirsa. Aduh, di situ juga sempat debat juga ya kan, marah-marah lah gitu, debat. Terus aku sama bibi bilang udah dulu ya, nanti bicarakan baik-baik gitu kan. Di situ saya marah, coba dari pagi, coba bayangkan saya nyari-nyari, coba dari kesini jam 11 siang itu saya nyari-nyari itu hampir jam 2:30 sore itu, apa jam 3:30, pokoknya dari sana sampai sini, oh ya hampir jam 3 sore baru ketemu, itu keliling-keliling motor. Nah habis dari situ debat-debat di sana ya, biasa aku ngomong kalau mau pergi kemana-mana apalagi bawa orang tua, bapak saya itu udah tua, harus minta izin dulu keluarganya, aku bilang gitu kan, terutama kami anak-anaknya kayak gitu, apalagi bapak saya di sini tinggal sendiri kayak gitu kan, di rumah nggak boleh kayak gitu, aku bilang gitu, namanya juga orang tua,
udah agak gimana ya pemirsa, pendengarannya nggak begitu jelas lah kayak gitu kan, dibujuk orang juga mau aja ya kan, apalagi diiming-iming kayak gitu loh, bayangkan. Jadi bapak ini kalau ada apa-apa sama bapak saya akan saya tuntut. Nah, jadi perjalanan kami dari tempat bibi itu ke rumah ke sini kurang lebih 25 menit, 30 menitan, 25 menit, 40 menitan lah kayak gitu ya. Cukup lumayan jauh juga. Nyampe rumah sini, nah tadi udah saya kasih lihat tuh videonya, itu bapak agak linglung gitu kan kelihatannya. Bapak saya sebelah sini, dekat saya duduk. Nah pas nyampe rumah sini, aku gantilah semuanya ongkosnya kayak gitu, karena bapak itu udah dibawa kemana-mana katanya, muter-muter kayak gitu loh. Dan kita lagi ngobrol-ngobrol, saya ngobrol lagi pelan-pelan sama orang yang ngebawa itu, juga sama bapak juga. Bapak kalau mau pergi kemana-mana kayak gitu kan, apalagi ada orang yang baru dikenal, jangan langsung percaya dan jangan pergi. Nah seperti itu tadi dia ya, yang apa namanya, dikeroyok kemarin depan rumahku itu tragedi. Saya aja sampai shock dan kaget ya, karena apa, mungkin mereka di sini warga itu udah geram melihat itu jamaah itu ya, udah geram, terus melihat tahu bahwa bapak saya itu dibawa gitu kan. Pas nyampe sini kelihatan ya mereka langsung aja gitu gaspol ngeroyok gitu kan, sampai terkacar-kacir, pergi sampai nangis loh itu orang, takut ya dikeroyok di sini. Nah habis itu aku tanya baik-baik bapak gitu kan, bapak ngapain aja di sana kemarin, dibawa dari pagi, aku bilang kan, tanya baik-baik. Katanya dibawa ke suatu tempat yang banyak jemaahnya. Di sana ngapain aja, aku bilang. Di sana itu katanya sholat, nggak tahu sholat apa, banyak rakaatnya. Terus udah gitu katanya ada ceramah-ceramahnya kayak gitu. Nah udah agak siangan katanya, apa namanya, bapak itu mungkin nggak betah atau gimana nggak tahu ya, minta diantar katanya ke bibinya. Terus sekalian katanya orang itu pura-pura juga, yang itu yang bawa bapak itu pura-pura juga mau beli apa ya, beli degan lah kayak gitu, bisnis katanya. Terus sama bapak itu dibawa ke sana, kemana ya, ke PA kalau nggak salah, itu di daerah tempat adik bapak juga satunya lagi kayak gitu. Katanya mau nyari-nyari degan katanya buat dijual lagi, bandar lah gitu. Ngapain dia itu ikut jamaah juga, ikut apa namanya, kayak jadi bandar juga kan. Kalau dia emang bandar kelapa ya udah kan, tanya warga aja kan, di sini siapa yang punya kelapa atau gimana, bukan ngajak bapak saya kayak gitu loh. Nah habis dari bapak saya kumpul jemaah itu, dibawa ke sana muter-muter, pura-puranya mau beli degan kayak gitu kan. Terus nanti bapak itu dibawa lagi ke adiknya, yang saya pertama datang ke situ nggak ada gitu loh. Nah nyampe situ bapak ngomong dan ketemu saya. Ya udahlah, habis dari situ pulang ke sini deh, yang keroyok itu sampai situ ya. Jadi pemirsa, ternyata ya, walaupun ini di kampung saya pelosok, kayak aliran-aliran sesat itu kayak gitu tuh ternyata ada loh ya, beneran nyata loh, kelihatan sendiri loh. Jadi segitu ya ceritanya, kejadiannya. Saya sangat apa ya, shock, kaget dan takut juga. Terus buat kalian juga, misalkan ada di daerah kalian orang seperti itu ya kan, suka datang-datang ke warga terus pakai bajunya kayak gitu, terus mengajarkan alirannya yang beda, itu hati-hati aja sama orang tua, tolong dijaga, dikasih tahu ya. Terus jangan gampang percaya juga. Dan kalau emang orang itu apa namanya, jamaah-jamaah atau kayak gitu tuh, orang-orang kayak gitu itu mengajarkan aliran sesat, tolong langsung lapor ke RT, lurah, terus nanti lapor ke Kapolsek, ke kepolisian, biar ditangkap dan diusir dari daerah itu, karena itu membahayakan banget. Kemarin kalau orang tua kalian diculik kayak gitu, dibawa kemana nggak tahu bagaimana coba. Saya aja sampai ketar-ketir kemarin nyarinya seharian, coba bayangkan. Pulang ke rumah hampir maghrib loh, jam 5 lewat itu baru pulang ke rumah. Bayangkan, aduh, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi buat semuanya semangat terus, itu dia tadi ceritanya, mohon maaf kalau ada yang tidak dimengerti ya. Yang pasti sekarang ini banyak kedok-kedok, mereka itu pura-pura jadi ustadz kayak gitu ya, dukun, padahal dukun.
ya kan, atau apalah gitu. Terus mereka pura-pura jadi paranormal padahal nggak tahu apa-apa, pura-pura jadi dukun juga padahal nggak tahu apa-apa, pengennya meras gitu loh. Buat semuanya semangat terus, semoga keluarga kalian di Indonesia sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya lah kayak gitu. Dan buat kalian juga semoga pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Semangat pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kerja. Motornya masih di sini, Bu. Orangnya udah pergi, takut sama warga. Aduh.